Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mifanda Rahmaura dari 10 MIPA 3 dan kali ini saya akan membacakan biografi dari Charles Dickens, seorang novelis kritis pada era Victoria. Charles John Huffam Dickens atau yang dikenal sebagai Charles Dickens adalah salah satu penulis novel serial terkenal di era Victoria dan seorang yang aktif melakukan aktivitas sosial. Lahir pada 7 Februari 1812 di Portsea, Inggris, beliau merupakan anak kedua dari 8 bersaudara atas pasangan John Dickens dan Elizabeth. Berasal dari keluarga yang kurang beruntung membuat Charles kritis terhadap lingkungannya dan sangat mendukung perubahan. Sepanjang hidupnya, beliau sudah menciptakan banyak karya terkenal yang sampai sekarang masih dapat dibaca, dan beberapa karyanya juga sudah dijadikan film, seperti Oliver Twist, A Tale of Two Cities, A Christmas Carol, David Copperfield, Great Expectation, dan masih banyak lagi. Semua bermula pada tahun 1822. Keluarga Dickens yang beranggotakan John, Elizabeth, Charles, dan 4 saudaranya pindah dari Kent ke London dan tinggal berdesak-desakan di pondok kecil di Camden Town. Ayah Dickens bekerja di kantor yang mengurusi gaji angkatan laut, namun John Dickens atau ayahnya Charles Dickens kurang mampu dalam hal mengatur keuangan keluarganya, sehingga pada umurnya yang ke-10, Charles terpaksa keluar dari sekolah dan bekerja di Warren Blacking Warehouse. Pada saat itu juga, ayah Dickens masuk penjara karena berutang banyak uang. Anggota keluarganya yang lain ikut pindah ke Marshalsea Debtor Prison, sedangkan Charles pindah ke pondok di kawasan kumuh. Momen-momen di penjara dan kawasan kumuh itulah yang membuatnya terinspirasi untuk menulis salah satu karyanya, yaitu Oliver Twist dan Little Dorrit, di mana tokoh utama perempuannya yang bernama Amy lahir dan besar di Marshalsea Prison. Setahun kemudian, John Dickens mendapat sedikit warisan, sehingga ia dan keluarganya bisa keluar dari penjara dan Charles kembali bersekolah lagi. Pada umurnya yang ke-15 tahun, Charles bekerja di kantor pengacara sebagai juru tulis. Di sanalah ia belajar membenci hukum dan pengacara. Kebenciannya itu dapat dilihat di salah satu novelnya yang bernama Bleak House. Setelah menjadi juru tulis pada tahun 1833 hingga 1835, ia beralih profesi menjadi wartawan hukum dan berkeliling ke pelosok negeri untuk melaporkan kasus-kasus yang terjadi. Sama dengan menjadi wartawan hukum, pada tahun 1834, ia menerbitkan cerita pertamanya, Sketch by Boz, dengan Boz sebagai nama penanya yang menceritakan pengamatannya pada masa Victoria. Sejak saat itu, ia mulai menerbitkan novel berseri yang diterbitkan secara mingguan dan bulanan di majalah yang membuat namanya terkenal hingga ke luar negeri. Ia selalu mengakhiri babnya dengan akhirnya menggantung, membuat pembaca selalu menantikan kelanjutan ceritanya. Pada 1850, ia mendirikan jurnalnya sendiri yang bernama Household Words untuk menerbitkan novel-novelnya dan memberi ruang interaksi dengan pembacanya. Selain menulis tentang keadaan di sekitarnya, Charles juga sering menyampaikan pidato-pidato penuh semangat perubahan dan ia juga mendonasikan uangnya untuk Rich School Movement atau di bahasa Indonesianya menjadi gerakan sekolah bagi orang miskin. Selain menulis, Charles Dickens juga mencintai panggung dan berakting. Bukan hanya menjadi penonton, Charles juga bermain dalam banyak produksi amatir. Ia juga pernah bermain di depan Ratu Victoria. Dan pada 1858, ia mulai memberikan dramatisasi pembacaan kepada novel-novelnya. Ia berpergian ke Eropa dan Amerika Timur. Seiring bertambah umurnya, ia malah semakin bekerja keras dalam dunia tulis-menulis. Ketika ia tidak melakukan tur, ia akan beristirahat di rumah musim panasnya, yaitu Catskill. Pada 8 Juni 1870, setelah bekerja seharian menulis novel The Mystery of Edwin Drood di rumah musim panasnya, malamnya beliau jatuh sakit dan meninggal keesokan harinya. Karakter-karakter baik yang dapat dilihat dari Charles Dickens adalah karakter kritisnya terhadap lingkungannya yang membuatnya semangat untuk menciptakan perubahan. Ia dapat mengambil hal kecil dalam hidupnya dan menciptakan karya yang luar biasa. Ia juga konsisten saat menciptakan karyanya dan terus bekerja keras hingga akhir hayatnya. Mungkin segitu saja dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata.